Baik, pada kali ini saya akan membahas di mana saya membahas bagaimana cara integrasi data sensor dari ESP32 menggunakan Blink ya. Di sini kita kali ini menggunakan Blink. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama kita harus membuat akun terlebih dahulu tentunya ya. Kita harus membuat akun. Di sini saya login dengan akun Google saya seperti itu. Nah, lalu kita daftar menggunakan akun Google jika belum, atau yang sudah membuat akun bisa login dengan akunnya yang sudah dibuat. Setelah itu kita membuat namanya. Di sini kan banyak. Di sini banyak sekali untuk dashboard, developer zone, custom date. Di Blink di sini dia banyak untuk fitur-fiturnya ya. Di sini ada device, ada automation, ada user, ada organisasi, dan tentunya lokasi seperti itu. Lalu langkah yang pertama harus dilakukan adalah membuat developer zone. Nah, di sini developer zone-nya ini kita membuat namanya template-nya. Di sini ada pernah project yang pernah saya buat. Di sini untuk langkah pertama kita membuat namanya new template. Nih, ini new template. Bentar. Di sini kita buat new template. Misal namanya misal Hadi monitor DHT seperti ini. Lalu di sini untuk hardware ini kita sesuaikan. Jadi di sini kita bisa menggunakan Arduino, BBC microbit, ESP32 dan ESP36 dan yang lainnya ya. Yang umum digunakan itu adalah ESP32 dan Arduino dan juga ESP8266 seperti itu. Nah, di sini kan ini tidak boleh. Nah, udah. Kita pilih ESP32 karena saya menggunakan ESP32 untuk di hardware disesuaikan ya. Lalu di sini saya menggunakan WiFi. Langsung saya create ya, done. Lalu di sini kan ada namanya define Blink template ID. Nah, di sini. Di sini itu nanti kita copy, lalu jangan lupa kita save, simpan ya. Nah, sudah tersimpan di sini. Ini untuk menu edit. Lalu di sini kan ada data stream. Nah, data stream ini yang tadi kita buat. Nah, lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah ini kita bisa pergi ke device. Kita tambahkan new device. Kita pilih yang tadi, lalu kita create. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah di sini kan ada
token Blink, template name, dan template ID seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat dashboardnya ya. Nah, di sini saya ingin membuat dashboard yaitu berupa jog. Jadi di sini ada jobs dan mungkin jobs. Lalu bisa juga chart. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal save. Di sini kita jangan lupa untuk men-setting. Nah, kita virtual pin. Nah, di sini kita pilih V0 untuk data namanya di sini suhu. Nah, tipe datanya kita boleh integer, kita boleh double. Saya ingin klik double ya. Maksimal, misal kita buat 100. Lalu kita pilih warna. Nah, di sini. Langsung di sini kita tambahkan create data stream virtual pin. Lalu tipenya double juga. Di sini kita beri nama kelembapan seperti itu. Lalu kita create ya. Untuk warna bisa disesuaikan. Lalu untuk value kita bisa edit di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke Arduino IDE. Nah, jangan lupa yang tadi kita simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini. Lalu di sini untuk program Arduino IDE-nya, di sini saya menggunakan ini ya. Ini kita harus ganti sesuaikan dengan yang tadi, yang sudah kita buat. Di sini kita cari di data stream. Lalu save and apply. Nah, di sini kita bisa salin tadi ya. Yang kita salin ini template name dan template ID. Tapi ada satu lagi yang belum kita salin ya. Di sini untuk HD monitor DHT bisa dilihat di sini. Di sini kan untuk edit dashboard. Nah, lalu di sini untuk rename ya. Di sini untuk rename. Di sini kan ada nih device. Kita bisa lihat
untuk bentar. Nah, mungkin ini untuk tokennya. Ini authentication token. Kita ganti di sini. Nah, untuk ini kita ganti, dan juga untuk yang ID dan juga template name kita ganti juga. Seperti ini. Nah, lalu untuk di sini kan ada V0 untuk nilai temperatur ya. Lalu V1 untuk humidity dan V2 untuk status. Mungkin di sini kita bisa tambahkan di data stream. Di data stream kita edit, lalu kita tambahkan new data stream. Nah, virtual pin ya. Di sini misal kita buat data status. Lalu tipe datanya karena status berupa data string, kita pilih string seperti itu ya. Lalu kita create data seperti ini. Di sini juga kita bisa edit ya. Nah, langkah selanjutnya jika ID sudah, template name sudah, langkah selanjutnya hanya tinggal upload ya. Upload program. Jangan lupa kita pilih Word com-nya terlebih dahulu. Untuk com-nya itu kita sesuaikan dengan port di PC ya, yang kita pakai, yang kita gunakan seperti itu. Sembari kita menunggu, kita perbaiki dashboard. Di sini kan ada chart. Nah, di sini kan bagian chart belum kita perbaiki. Dia belum menerima virtual pin seperti ini. Nah, untuk chart mungkin chart di sini kita hapus, kita ganti dengan status ya, karena V2 itu tadi status ya. Berarti ini text input. Nah, di sini kita bisa ganti dengan status. Lalu status untuk V2 kita save saja ya, seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan yang lain-lain ya. Di sini kan banyak nih pilihannya. Misal label, kita ingin tambahkan label seperti ini. Label di sini, label. Misal kita gunakan suhu ya, untuk labelnya seperti itu. Lalu bisa kita tambahkan juga label di sini. Untuk
kelembapannya mungkin agak sedikit digeser. Nah, tidak muat ya, mungkin di sini saja. Nah, di bawah sini juga untuk suhunya, label suhu ini opsional ya. Jadi di sini tuh kita berkreasi, namanya berkreasi ya. Berkreasi, kita baguskan tampilannya seperti itulah. Kita pilih, lalu kita save seperti ini. Nah, ini sudah kita cek masih compile ya. Jadi di sini program kita masih compile. Di sini juga kita bisa memilih ya. Di sini bisa memilih ukuran. Di sini kita sesuaikan, misal di sini. Lalu untuk kelembapan, untuk suhu di sini kita sesuaikan ya ukurannya, tergantung keinginan kita seperti itu. Nah, misal sudah seperti ini. Nah, misal sudah seperti ini. Sudah, kita tinggal tunggu saja program diupload ya. Pastikan ya, jadi pastikan, kita harus pastikan itu adalah template ID dan juga template name-nya harus sesuai dengan yang kita buat tadi kan. Kita salin dari data stream ya. Di data stream ada token, kita harus pastikan sesuai. Ini untuk SSID ini untuk WiFi, jadi WiFi-nya itu gunakan WiFi pribadi seperti itu ya, atau WiFi yang lain yang bisa seperti itu. Lalu di sini ada konfigurasi pin I/O-nya. Di sini saya mendefinisikan mengkonfigurasinya itu pada pin I/O 11 pada ESP32 seperti itu ya. Lalu di sini untuk virtual pin 0 saya definisikan sebagai temperatur. Lalu kelembapan, di sini humidity ini kelembapan ya. Humidity virtual pinnya itu saya virtual pin 1 di sini. Lalu untuk status virtual pin 2 ya, seperti itu. Lalu di sini ada kode-kode untuk status. Di sini status ketika suhu kurang dari 20, suhu dingin. Lalu untuk suhu kurang dari 30, suhunya panas. Suhunya normal. Di sini suhunya normal. Lalu untuk selain di atas 30, ya panas ya, seperti itulah. Jadi Blink di sini itu Blink ini sangat mudah. Di sini kita hanya membuat akunnya ya, akun, lalu kita login, kita bisa tampilkan data di Blink. Di sini kita bisa menampilkan data secara real time. Jadi di Blink ini kita bisa menampilkan data hasil monitoring kita di dalam tampilan yang cukup menarik ya. Di sini kita bisa memilih JAWS, label, status seperti itu. Lalu di sini juga kan ada switch control ya. Di sini ada switch leader. Di sini masih banyak variasi-variasi lain yang bisa kita gunakan. Di sini juga ada custom chart, dimana
custom chart ini kita gunakan untuk menampilkan grafik ya, seperti itu. Nah, di sini sudah kita cek di serial monitor apakah benar. Nah, di sini sudah ya, sudah terkirim ya. Lalu kita bisa cek di sini save and apply. Ini online ya, dia sudah online. Mungkin coba saya close terlebih dahulu. Di sini saya di device ya, kita buat device, coba kita tampilkan. Nah, di sini mengapa datanya seperti ini? Kita bisa coba kita cek apakah dia masuk ke data yang lain. Nah, ternyata benar. Jadi dia masuk ke data yang di sini ya, masih di sini seperti itu. Kurang lebih seperti ini, dia akan menampilkan suhu, kelembapan, dan juga status di sini karena di atas 30 ya, dia statusnya panas seperti itu. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini, di mana cara mengintegrasikan Blink pada ESP32 ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan semoga bisa dikembangkan lagi dengan tampilan-tampilan yang lebih menarik lagi tentunya.